Dinyatakan lulus, CPNS malah mundur. Kenapa? Selamat malam pemirsa, di Perempuan Bicara, saya Balkis Manisang selama 1 jam ke depan akan membahas soal fenomena ini yang saat ini sedang diperbicarakan. Karena tentu banyak pro kontra ya terhadap mundurnya CPNS dan mungkin ada PPPK juga yang ikut mundur dalam proses padahal sudah lolos seleksi. Nah, saya akan membahas ini dengan narasumber di kiri kanan saya, perempuan-perempuan hebat tentu, dan ada juga satu tamu yang bergabung secara virtual. Saya sapa dulu ada Ibu Ika Idris sebagai dosen kebijakan publik Monash University Indonesia. Apa kabar Ibu Ika? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, lalu kemudian ada Mbak Shirley Anavita juga, influencer milenial kita. Shirley, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah Mbak Balkis. Terima kasih waktunya ya. Dan ada juga Ibu Dian Istiqomah, anggota Komisi 2 DPR RI. Apa kabar Ibu Dian? Terima kasih, baik alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, sehat. Baik, dan Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah sehat Mbak. Senantiasa selalu ada di Perempuan Bicara nih Mbak Devi, terima kasih. Dan saya akan sapa juga ada Pak Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam ibu-ibu hebat, perempuan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya langsung mendengar bagaimana perspektif dari masing-masing narasumber, kita ikuti dulu informasi soal mundurnya CPNS. 105 calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos tes seleksi penerimaan tahun 2021. Tak hanya CPNS, 442 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga mengundurkan diri setelah lolos seleksi. Lokasi kerja, gaji, dan tunjangan yang tidak sesuai ekspektasi, serta kehilangan motivasi menjadi alasan pengunduran diri CPNS. Pengunduran diri CPNS berakibat kerugian negara. Formasi instansi yang seharusnya telah terisi menjadi kosong. Biaya yang digelontorkan untuk proses seleksi pun cukup besar. Sanksi berupa denda di instansi masing-masing menanti para CPNS yang mengundurkan diri. Denda mulai dari Rp25 juta hingga Rp100 juta. Pembukaan CPNS baru selalu ditunggu. Beribu-ribu pelamar berharap diterima. Pengunduran diri ratusan CPNS menjadi fenomena baru. Apakah menjadi abdi negara kini tidak lagi diminati? Ini adalah pekerjaan yang katanya menjadi favorit dari para calon mertua. Ibaratnya seperti itu. Bahasa lamanya sering dikatakan nih calon mertua nih kalau dapat calon PNS pasti percaya aja gitu. Nah tapi ternyata di era saat ini yang kita lihat, mungkin Mbak Devi agak nggak setuju tapi nanti aja dulu. Saya mau dengar dulu dari wakil rakyat kita, Ibu Dian, apakah sudah masuk ke meja kerja Komisi 2? Kenapa ada ratusan CPNS dan PPPK yang mundur dari lolosnya seleksi mereka? Aduh Mbak Bilkis, jadi begini. Berita, ketika saya mendengar berita ini saya ini juga ya, kaget juga ya. Oh ini fenomena banget nih di zaman yang sedang kita susah mencari pekerjaan. Betul. Ya, selanjutnya terdengar kabar secara mendadak nih 105 CPNS mengundurkan diri dan juga 442 P3K juga mengundurkan diri. Bagi kami itu suatu masalah besar sebenarnya. Okay. Kami di Komisi 2 sendiri sangat memperhatikan ini. Bagaimana ini bisa terjadi, kami selalu pelajari. Yeah. Apa sih yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Karena dengan mundurnya mereka otomatis banyak kekosongan. Dan kekosongan ini akan memberikan dampak sekali untuk publik. Ya. Jadi nanti akan menjadi suatu kemunduran kalau seperti ini. Yang harusnya publik bisa dilayani dengan baik karena mundurnya mereka akhirnya kurang tenaganya. Okay. Nah ini saya pelajari motivasi apa sih sebenarnya? Kenapa mereka mundur? Seperti tadi Mbak Bilkis bicarakan, lokasi kerja katanya. Ada lokasi kerja, gaji yang kurang dan kurang motivasi. Mungkin saya bisa bicara sedikit tentang lokasi kerja ya Mbak Bilkis. Oke, penempatan ya. Penempatan, ya. iya. Jadi seharusnya nih
sebelum mereka mendaftarkan diri Iya. sebagai Iya. PNS, sebagai calon nih sebelum ujian, harusnya mereka sudah mempelajari lebih dulu. Harus mempunyai motivasi yang jelas sebagai anak bangsa. Betul? Ya, mereka harus memikirkan ada alternatif lain ketika memang harus ditempatkan ke lokasi yang jauh. Itu sudah harus dipikirkan sejak awal. Kalau tidak dipikirkan akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan sebenarnya nih setelah saya lihat dan saya diskusi sama teman-teman, sama mitra juga, saya menanyakan apakah sebelum mereka melakukan tes, itu ada sesuatu yang harus diisi. Ternyata itu ada. Misalnya tentang ini, bukan perjanjian ya, jadi itu seperti software license agreement. Jadi ketika mereka mendaftar, itu di situ ada software yang harus diklik. Nah, di situ udah jelas sekali. Ketika diterima, mengundurkan diri, mereka mendapatkan sanksi. Oke. Nah, ini kita akan bicara lagi generasi mana sih? Jadi saya langsung nih ya, Nggak apa-apa, maaf ya. langsung aja kita Ini di sini generasi dulu. mana ini? Saya lihat lagi, saya baca lagi, generasi mana nih yang ikut dalam CPNS ini? Ya. Ternyata setelah saya cek, itu kebanyakan dari generasi Y dan generasi Z. Y dan Z. Ya. Oke. Kalau udah bicara generasi ini, ini luar biasa memang. Oke. Banyak penuh arti nih ke senyumnya Ibu. Oke. Ini luar biasa kalau kita bicara generasi ini. Oke. Jadi saya pribadi di rumah juga mempunyai generasi ini. Yang pokoknya benar-benar luar biasa. Dan ini suatu generasi yang instan. Ya. Mereka ini emang sebenarnya pinter, smart. Tapi instan, dan ketika kita kurang mendukung, ketika kita kurang memberikan motivasi, kejadiannya kan seperti ini. Oke, tahan di situ dulu Bu Dian, saya mau dengar langsung. Tadi ada subjek-objeknya sudah disebutkan tuh ya, tapi saya mau dengar dari Pak Alex dulu nih, dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Klarifikasi Pak soal apakah ratusan CPNS dan ratusan PPPK juga yang mundur secara bersamaan ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak? Atau ini baru pertama kali memang dengan volume yang cukup besar mundur walaupun sudah lolos seleksi? Dan bagaimana dengan kerugian negara? Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya ya. Pertama sebelum saya masuk ke angka, kita bicara konteksnya dulu ya. Kalau kita bicara konteks rekrutmen, ada organisasi yang mencari kandidat, dalam hal ini adalah instansi pemerintah, tentu punya alternatif, dan ada pencari kerja, yaitu kandidat. Nah, dua belah pihak ini kan punya kriteria dan punya alternatif. Dan kalau kita lihat konteks ASN, rekrutmen ASN ini kan bukan rekrut 10-20 orang. Kita rekrut itu ratusan ribu. Jadi proses rekrutmen itu cukup panjang begitu. Ya, contoh 2019 misalnya kita mulai November pendaftaran, lalu Maret tahun 2020 baru selesai penetapan siapa yang diterima dan tidak. Jadi butuh 4-5 bulan karena kita seluruh Indonesia 4 juta pelamar dan itu butuh waktu. Nah, dalam kurun waktu itu tentu pelamar tidak melamar hanya di satu tempat kan. Jadi Mbak Balkis pasti pada waktu melamar kerja juga kirimnya ke TV One, kemana gitu. Dan itu adalah cara mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Dan itu harus kita pahami begitu. Nah, tetapi pada saat yang sama mereka juga harus memahami bahwa kalau mereka melamar ke ASN ada konsekuensi-konsekuensi. Pertama misalnya penempatan tadi sudah disinggung oleh Bu Dian. ASN itu harus bersedia ditempatkan di mana saja gitu, sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, kemudian pada saat yang sama kita juga udah tahu ASN itu struktur salarinya seperti apa kok. Jadi menurut saya ini tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang perlu kita perdebatkan terlalu tajam dalam konteks ada orang mengundurkan diri setelah melamar begitu, karena ada jeda waktu, ada pilihan, ada alternatif, dan orang pasti akan memilih alternatif yang terbaik buat dirinya begitu. Jadi kita maklumi saja. Dan dalam konteks jumlah per hari ini itu saya tadi cek ke BKN, per hari ini itu sekitar 90 ya CPNS yang mengundurkan diri. Jumlahnya masih akan berubah karena masih agak registrasi dan lain-lain ya. Tetapi itu kalau bicara persentase ya, dari 112.000 yang sudah diregister misalnya,
itu kan sebetulnya persentasenya kecil sekali ya. Saya juga dulu di Astra terima sebagai trainee, saya mundur ya biasa aja gitu ya. Padahal yang diterima mungkin cuma 45 orang, 90 orang gitu. Nah, ini menjadi seolah-olah besar karena barangkali orang melihat ada 90 orang cari kerja susah zaman ini kok malah pergi dan lain-lain gitu. Saya kira itu konteksnya sih Mbak Balkis. Oke, Pak Alex, terima kasih. Mungkin saya klarifikasi tadi ada sekitar 90 berarti ya CPNS dari ratusan ribu yang sudah lolos begitu ya dan sudah mungkin menerima konsekuensi dan terms condition dari penempatan dan lain-lain, gaji yang transparan dan lain-lain yang sudah ada dalam putusannya. Nah, tapi yang menjadi fenomena adalah bagaimana generasi yang memang saat ini menjadi CPNS juga nih, Pak Alex gitu. Tidak sedikit omongan yang kemudian keluar di media sosial yang merupakan ranah bebas juga nih mereka untuk berekspresi soal pendapatan yang kecil, penempatan yang jauh, ada pekerjaan lebih baik karena memang melamar di 1, 2, 3, 4 tempat lain mungkin. Nah, tapi untuk Kemenpan RB sendiri begitu melihat ini Pak Alex, apakah ya sudah nggak apa-apa kalau misalkan lebih baik milih tempat lain yang lebih baik, misalnya pendapatannya nggak apa-apa. Itu kan bukannya sebuah kerugian juga bagi tempat PNS itu sendiri? Begini, kita tentu mendapatkan fakta ini sebagai feedback untuk perbaikan, pasti ya. Karena itu kami sudah menyiapkan misalnya ke depan bagaimana kita mulai melakukan targeted recruitment. Tadi udah disinggung oleh Budian bagaimana karakteristik generasi-generasi yang berbeda itu berbeda ya. Nah, karena itu misalnya kalau kita bicara millennials, ada banyak karakteristik millennials. Tahun lalu kami sudah melakukan survei di ASN, Mbak Balkis ya. Apa sih alasan utama orang bergabung dengan ASN? Nah, ini penting sekali untuk merumuskan employer branding kita. Dan 3 alasan yang kita minta disebutkan. Alasan nomor 1 adalah lebih dari 84% orang yang memilih bekerja sebagai ASN karena ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, ingin melayani masyarakat. Ini alasan yang luar biasa begitu. 3 alasan lainnya standar. Ya, ingin mendapatkan kesempatan berkembang, ingin mendapatkan pengembangan karir, ingin mendapatkan kesejahteraan. Ini survei dimanapun begitu. Di TV One begitu, di Astra begitu, di Unilever, di BUMN begitu. 3 ini the difference make no difference. Alasan yang lain yang menarik, yang nomor 5 nih, 12,5% ASN memilih menjadi ASN karena pekerjaan ini aman. Jadi perusahaannya nggak bakalan bubar, dia aman sampai pensiun. Nah, ini justru feedback untuk kita. Kita ingin mencari orang, bukan ingin mencari yang kandidat yang ingin bekerja aman begitu. Kita ingin mencari kandidat yang perform, yang mau melayani bangsa dan berkinerja baik untuk bangsanya. Jadi berdasarkan survei ini, kami sudah merumuskan kemarin employee value proposition dan sudah di-launching oleh Bapak Presiden. Employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Jadi kita memang ingin mencari orang-orang yang bangga melayani bangsa. Tugas kita membuat mereka bangga dengan memperbaiki sistem manajemen ASN termasuk kompensasi dan lain-lain tadi. Baik Pak Alex, quite clear Pak dari penjelasan Pak Alex tadi. Pertanyaan saya nanti setelah jeda saya mau dengar dari Mbak Cherly, Mbak Devi dan juga Ibu Ika ya. Siapa 12,5% tadi yang membutuhkan safety net job? Siapa 84% tadi dari survei yang ingin mengabdi kepada negara sebagai PNS atau melalui jalur PNS? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara dengan judul kita malam ini dinyatakan lulus CPNS malah mundur. Kenapa? Saya langsung ingin tanya karena tadi Ibu Dian sudah menyebutkan generasi-generasinya walaupun ini beda generasinya ya. Cherly sebagai influencer milenial, apa yang terjadi dalam fenomena ini? Ya, Cherly sepakat bahwa sebagaimana yang tadi sempat dibahas, profesi PNS ini masih menjadi primadona, bahkan diinginkan oleh sebagian masyarakat di wilayah tertentu. Selain karena memang seperti Pak Alex tadi sampaikan, setiap bulannya pasti aman, safe, udah ada jelas begitu, termasuk masa tuanya sudah dijamin. Ya. Lantas kenapa sekarang fenomena mengundurkan diri dari CPNS ini viral? Padahal ini sebetulnya bukan kali pertama, tahun pertama terjadi. Terkait itu BKN sendiri sudah merilis sebetulnya 5 alasan utama. Mulai dari gaji yang ternyata dianggap kecil. Kata dianggap ini kan dianggap sangat subjektif ya. Bisa jadi karena opportunity yang terbuka sekarang
Yang itu menjadi salah satu konteks yang harus kita lihat di zaman sekarang. Yang kedua, tunjangan yang ternyata tidak sesuai. Yang ketiga adalah lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kepengennya di mana, ternyata ditempatkan di mana. Meskipun sebetulnya itu sudah ada dalam salah satu yang harusnya ditandatangani di awal. Yang keempat, hilangnya motivasi karena banyaknya kesempatan atau mungkin menyebarkan jaringnya di banyak tempat. Dan yang kelima, dapat kesempatan di tempat lain yang jauh lebih menjanjikan. Nah, terkait ini semua selain melihat konteks layaknya Pak Alex tadi sampaikan, kita juga perlu melihat spesifikasi karakter milenial dan generasi Z yang memang menjadi mayoritas dari rata-rata CPNS di beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama adalah anak milenial itu suka sesuatu yang menantang. Energinya masih besar dengan sesuatu yang punya challenge yang tinggi dan bisa menyelesaikan itu adalah sebuah pride tersendiri. Nah, besar kemungkinan ini tidak ditemukan di situ. Meskipun upaya untuk meningkatkan performa layaknya Pak Alex tadi dilakukan. Dan ini Shirley pikir adalah satu hal yang perlu diapresiasi. Shirley pribadi bukan berada pada posisi yang setuju atau tidak setuju, benar atau salah. Tapi melihat sebetulnya ada karakter apa pada diri anak muda ini yang perlu kita lihat. Yang kedua adalah di zaman sekarang, apalagi di 2-3 tahun terakhir ini, pandemi memasuki endemi, kita semua nyaris terbiasa dengan digitalisasi. Ini membuat banyak sekali alternatif untuk menghasilkan uang itu sendiri sebagai safety net job tadi. Yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang itu aman kok, tapi dengan opportunity yang ada itu sangat bisa mendapatkan lebih. Nah, bisa punya penghasilan sendiri dan lebih mandiri, mulai dari jadi content creator, ekonomi kreatif, jualan online yang ternyata hasilnya bisa sepadan atau bahkan berkali-kali lipat. Yang ketiga adalah sekarang itu jauh anak muda fenomenanya jauh lebih logis dan pede. Dengan tadi rentangan gaji dari 1A sampai 4D yang sudah sama-sama kita lihat plus tunjangan. Kalau dihitung-hitung secara logis berarti sekian tahun kita bakal dapat segini. Itu juga mungkin diakumulasikan saat kita pensiun nanti. Anak muda punya kecenderungan tidak suka menunggu. Senangnya adalah apa yang bisa dilakukan sekarang, apa yang bisa kita dapatkan sekarang. Instan tadi, benar ya Bu ya? Nah itu yang membuat akhirnya anak muda merasa butuh untuk mengaktualisasikan diri di masa-masanya sekarang, di tempat yang mungkin dianggap jauh lebih memberikan tantangan itu. Terakhir, prestis itu kebanyakan adalah social pressure. Saya pikir nanti Mbak Devi yang akan berkapasitas membahas ini. Tapi bahwa stigma itu adalah pekerjaan yang menjadi primadona itu kan adalah bisa jadi adalah orang tua atau lingkungan sekitar yang mungkin dari dirinya sebetulnya bukan itu yang diinginkan. Nah, dengan sekarang anak muda di zaman termasuk generasi Y, generasi Z sudah tidak tinggal bersama orang tua, ngekos, mulai merantau, merasa bahwa tidak ada tekanan itu lagi untuk melanjutkan. Ada satu pandangan dari sisi generasi yang memang jadi CPNS, mungkin ini adalah sebuah prestige job yang monoton, sederhananya. Mbak Devi, saya mau dengar perspektif Anda. Ya, izin. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Budia, Pak Alex, Shirley, yang sebenarnya kalau tadi kan di media disampaikan ratusan, padahal faktanya datanya 100 dari 112.513 orang, yang artinya 0,1%. Yang sederhana saya mau bilang pembahasan tentang ini selesai. Justru kita harus masuk pada pandemi dunia bahwa apa? Ini yang berbahaya. Ekonomi dunia akan hancur, berpotensi berantakan. Akibat apa? Bukan pekerjaannya tidak ada, tapi data seluruh dunia termasuk Indonesia, 70% orang yang ada itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan. Bahkan di Amerika Serikat sendiri. Yang paling menarik diprediksi 2030 semua negara itu tidak punya talent, tidak punya manusia pekerja yang siap mengisi ruang kerja. Hanya India satu-satunya negara yang diprediksi kelebihan 1 juta orang yang punya skill. Jadi kan ini satu hal yang relevan dengan sebuah studi lama di Taiwan dengan yang kemarin sempat didengungkan oleh Profesor Renald Kasali tentang yang namanya generasi strawberry. Generasi strawberry adalah generasi apa? Generasi yang kelihatannya indah tapi sebenarnya mereka sangat rapuh. Alasan tadi tidak masuk
atau mundur yang 100 orang yang hanya 0,1% ya, sebenarnya sangat sedikit gitu yang seharusnya tidak perlu diperbincangkan. Karena perbincangan besarnya justru apakah negara ini memiliki orang-orang yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan kerja. Karena data di luar menunjukkan yang sekarang menjadi kambing hitam adalah robot. Wah, selalu ditulis di mana-mana karena ada robot maka manusia tidak dapat pekerjaan. Padahal faktanya World Economic Forum menunjukkan, ini data seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Kita kekurangan orang yang bisa, jadi pekerjaannya ada 1 juta, ada 10 juta orang, tapi untuk mengisi 1 juta saja tidak bisa. Karena tidak ada yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Dan skill utama sekarang bukan persoalan menggunakan gadget atau tidak, tapi skill kemanusiaan. Ada sebuah riset menarik 2021 di Amerika, ternyata semua industri, paling tidak industri global, mencari orang itu kalau IPK itu nomor 17 dicarinya. Nomor 1 adalah komunikasi, nomor 2 adalah kerja sama tim, nomor 3 yang isinya semua soft skill, itu semua lemah di generasi strawberry ini. Nah, jadi artinya bahkan buat industri sekarang, karena ini kan kita udah lepas pandemi, pilihannya apa buat mereka? Ini data World Economic Forum, bukan data saya. Lebih baik meningkatkan keterampilan orang yang sudah punya kerja gitu ya. Karena biayanya kalau dihitung dengan meningkatkan keterampilan orang yang sudah punya kerja, perusahaan hanya butuh mengeluarkan kira-kira 20 juta kalau dirupiahin. Tapi kalau menerima orang baru yang karakternya strawberry tadi, lemah, terus cepat bosan, tidak punya komitmen dan sebagainya, itu membutuhkan biaya 60 juta. Bahkan sudah dihitung presisi kuantitatifnya. Nah, artinya apa? Adik-adik generasi Y, generasi Z, hati-hati. Jangan kemudian karena merasa bahwa dirinya, jadi generasi strawberry itu mereka menilai dirinya terlalu tinggi, bahwa menilai dirinya terlalu hebat, sehingga akhirnya melihat pekerjaan itu nggak cocok tadi, aku mau gaji yang lebih besar. Itu bukan hanya terjadi di civil servant atau pegawai negeri Indonesia. Gallup baru-baru ini 2022, Amerika juga itu alasannya sama. Padahal mereka belum tentu kalau disuruh daftar kerja beneran di swasta, nggak cocok, swasta pun nggak mau terima gitu ya. Nah, ini satu masalah besar yang sekarang dihadapi dunia. Sedikit Mbak Devi, berarti tadi 0,1% yang Mbak Devi katakan bisa nggak kita sebut sebagai kurva awal? Untuk kemudian gap antara ruang yang ada dan isi yang tidak ada. Beliau peneliti, pengajar 0,1% sebaiknya sih nggak usah dibahas ya. Kalau buat saya malah itu bukan satu hal yang menurut saya ketika dibahas di media, medianya mungkin harusnya memilih suatu topik yang menurut saya jauh lebih besar lagi. Tapi kan dimulai dari bagaimana kita melihat datanya, dari sini. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang kemudian memilih keluar dari startup misalnya, angkanya ratusan ribu, Mbak. Betul. Ini cuma 0,1%, itu 25%. Betul. Artinya ada apa? Bukan dipecat loh, tapi kemudian keluar. Nah, di sini persoalannya adalah ketika mereka keluar mau kemana? Betul. Apakah ketika mereka kembali bekerja lantas pasti langsung diterima? Baik. Karena faktanya keluarnya itu bukan berarti perusahaan juga mau mengeluarkan. Karena tadi ada dorongan-dorongan motivasi. Salah satu alasannya kan nomor 4 adalah persoalan saya tidak termotivasi. Di luar negeri juga gitu. Saya tidak termotivasi karena mungkin saya kena mental kalau istilah anak sekarang. Karena saya butuh healing gitu misalnya. Nah, ini kan satu hal yang menjadi problem yang harusnya kalau buat kita sebagai perempuan, apalagi saya ibu gitu ya, Bu Diah juga, tantangan bagaimana kita mendidik anak-anak kita punya mental, jangan seperti kalau istilah saya, jangan mental telur. Kalau telur itu begitu jatuh pecah, tapi jadilah mental bola bekel. Begitu ada mendapati krisis, semakin dibanting justru Anda semakin kuat. Nah, ini tantangan generasi sekarang yang bukan hanya Indonesia, catatannya artinya ini bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Menarik tadi Mbak Devi mengkomparasikan dengan swasta ya, dengan startup yang keluarnya ratusan ribu dan segala macam. Di sini mungkin saya mau dengar nanti setelah jeda ya Ibu Ika, pendapat dari Ibu Ika. Karena kenapa CPNS kita bahas malam ini? Karena di situ ada salah satu survei yang saya ambil tadi dari Pak Alex adalah 84% alasan orang memilih posisi atau menjadi CPNS adalah pengabdian terhadap negara. Nah, posisi itulah yang saat ini juga krisis yang kita bicarakan. Apakah ini fenomena kurva perubahan shift model of work atau employment yang mungkin dibutuhkan sesaat lagi ya Ibu Ika ya, tetap di Perempuan Bicara. Oke, kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin memberikan kesempatan ke Ibu Ika Idris, dosen kebijakan publik Monash University Indonesia. Ibu, jadi gimana sebelum tanya saya langsung kasih lihat dulu ke pemirsa ya. Ini kita transparan saja soal gaji atau pendapatan dari PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Dari kisaran 1,5
sampai di kisaran 5,9. Ini baru gaji pokok ya. Nah, komponennya itu apa saja? Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga istri 10% dan anak 2% dari gaji pokok, ada tunjangan jabatan, fungsional, beras dalam bentuk uang sebanyak 10 kg per orang, dan tunjangan pajak. Oke, Ibu Ika silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sebelum poin yang sudah saya siapkan, saya sebenarnya mau menambahkan yang tadi. Karena dari tadi saya merasa ini kasihan banget Gen Z sama milenial gitu ya. Nah ini kalau ada teman-teman Gen Z atau milenial di rumah, tenang, ini saya belain. Jadi gini, salah satu juga tadi sudah disebutkan sama Shirley, tapi menurut saya ada satu yang penting juga, dan ini hasil riset dari School of Management gitu ya. Itu adalah mereka ini value for feedback. Jadi mereka ini ingin terus mendapatkan feedback. Millennials ingin frequent feedback. Kalau Gen Z ingin constant feedback. Gitu ya. Artinya apa? Mereka membutuhkan transparansi. Yang kita tahu kalau kita kerja di birokrasi banyak banget daerah abu-abu gitu ya. Iya apa enggak gitu kan. Tolong disiapkan, ini saya siapkan semua atau gimana. Jadi selain yang tadi menurut saya ini juga perlu diperbaiki transparansi kalau memang mau menarik generasi yang itu. Nah yang kedua ini tadi saya juga melihat sebenarnya gini, kesulitan untuk merekrut pegawai negeri itu sebenarnya bukan cuma dialami di Indonesia aja gitu ya. Cuma perbedaannya apa, ini kan kalau kita sistem perekrutan itu kan hiring sama retain kan, menjaga. Jadi di attract sama retain. Nah, kalau kita lihat narasi misalnya di Australia, di New Zealand gitu ya, atau di Amerika, yang dikedepankan itu adalah value-nya. Value kalau dia jadi ASN atau public service. Di kita udah ada ya kan calon mantu idaman mertua gitu ya segala macam. Tapi yang di sana sebenarnya value-nya apa yang akan dia berikan untuk orang lain, public service. Jadi public value-nya itu ditingkatkan dalam proses attract itu tadi gitu ya. Nah cuma gini, dari tadi Pak Alex, Mbak Devi gitu ya sudah bilang ini kecil banget 0,1% tambah 400 orang itu 0,4% gitu ya. Tapi gini, bisa nggak sih kita dapat data, ini kan sebenarnya cuma gunung es. Bisa nggak atau pernah nggak sih sebenarnya BKN itu ngeluarin data orang yang udah jadi ASN tapi mau berhenti. Banyak tuh gitu ya saya yakin. Jadi artinya apa? Terjadi di demotivasi. Nah yang harus kita lakukan adalah perbaikan implementasi sistem merit. Udah bagus banget apa yang dirancang sama Kemenpan RB gitu ya. Tapi implementasinya seperti apa? Saya mencatat setidaknya ada masalah. Pertama dari tadi kita ngomong masalah gaji. Tentu ini harus diperbaiki. Remunerasi. Di mana-mana kita tahu masih timpang. Pertama gini, ASN itu diharapkan untuk menjadi profesional. Harus kompetitif dong, berarti kompetitif bukan antara pemerintah sama swasta. Kompetitif juga antar kelembagaan negara yang lain. Kita tahu ada istilah Kementerian Sultan gitu kan. Yang tukinnya itu jauh lebih besar dibandingkan kementerian lembaga yang enggak sultan gitu ya. Lalu belum antar provinsi. Belum lagi misalnya antar wilayah yang berdekatan gitu ya. Atau belum antara eselon yang tinggi dan yang lain, itu ada ketimpangan itu. Yang kedua, saya melihat ada career path yang kurang jelas ya. Apalagi sekarang itu dihilangkan kan eselon 3 dan eselon 4. Padahal dulu jelas nih mereka akan jadi ASN berapa tahun, sekolah berapa tahun gitu ya, balik nanti dia akan dapat eselon 4, eselon 3, ini udah hilangkan. Jadi yang di tengah ini banyak yang demotivasi, itu dia mau apa sih abis ini gitu ya. Terus belum lagi kita melihat adanya misalnya jabatan fungsional terlalu kaku gitu ya. Kadang-kadang misalnya dia punya keahlian di bagian keuangan. Tapi harus di situ aja. Kenapa sih dia misalnya nggak bisa pindah ke bagian analisis kebijakan publik gitu kan. Misalnya di situ memang masih dibutuhkan kompetensinya. Lalu misalnya penempatan tugas atau misalnya penempatan di wilayah yang lain. Nah yang terakhir yang menurut saya juga penting adalah peluang promosi yang bebas KKN. Ya, ini jauh sudah lebih baik.
tapi masih ada gitu ya, masih ada misalnya kalau dia ASN, mertuanya juga ASN, bagus posisinya, lancar tuh jalannya gitu ya. Nah itu masih, jadi selain kita memikirkan yang sedikit itu tadi, ini harusnya dipikirkan juga yang di tengah ini itu mau seperti apa gitu ya. Itu dari saya. Satu lagi terakhir, saya mau menyoroti karena di sini Gen Z sama milenial, mereka banyak mendapatkan informasi dari media sosial. Saya melihat ada narasi-narasi di media sosial itu sebenarnya bukan menyesatkan, tapi menimbulkan persepsi yang salah. Sekarang gini, ASN ini kan indikator kinerjanya masuk nih, engagement media sosial. Ya kan mereka bikin media sosial di mana-mana. Salah satu yang ditonjolkan adalah kompetensi organisasi dan kompetensi individu. Kompetensi individu apa yang mereka kerjakan dong gitu. Tapi saya melihat banyak influencer-influencer ASN gitu ya, yang informasinya tuh tidak pada value dia melayani, tapi misalnya gini, jadi ASN enak, SK bisa disekolahin di bank. Karena biasanya ASN memang punya akses yang lebih baik ke perbankan gitu kan. Tapi kan informasi-informasi itu kan menyesatkan gitu loh. Padahal apa yang terjadi sebenarnya itu tidak ditonjolkan. Di satu sisi bisa dimaklumi karena kan mereka mau membangun reputasi ASN di media sosial. Tapi ketika itu terus menerus diceritakan lama-lama juga kayaknya asik nih jadi ASN, daftar tahu-tahu zong. With the wrong reasons, jadi alasannya tidak tepat. Ada yang menanggapi? Betul. Oke, silakan Bu Levi. Ya, menurut hemat saya menjadi PNS tuh nggak zong kok. Satu, kenapa? Karena kalau bicara transparan justru menjadi PNS dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang jelas PNS itu lebih clear. Orang sudah tahu gaji akan berapa, tukin akan berapa, per 4 tahun ada kenaikan. Justru kalau kita lihat perusahaan-perusahaan swasta yang disebut dengan gaji itu prediksi. Itu kan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi swasta lainnya yang memprediksi kalau Anda kerja di perusahaan X, Y, Z, maka kira-kira gaji ada segini. Belum tentu. Karena faktanya di dunia sekarang, kalau tadi menarik yang beliau sampaikan, bisa jadi juga memang harus dibuka oleh Pak Alex dan teman-teman di Kemenpan, bahwa berapa sih yang mau keluar, tapi justru sebenarnya memang apa yang disampaikan itu bukan hanya sekedar pencitraan. Karena begini, ketika Anda jadi PNS, gaji pokok tadi yang disampaikan, yang diperlihatkan itu kan gaji pokok. Belum tunjangan kinerja. Dan sekarang di pemerintahan yang sekarang tuh sudah seperti swasta mekanismenya. Kalau Anda tidak lagi produktif, maka ya jelas Anda nggak dapat tunjangan kinerja itu. Memang ada beberapa hal poin yang tadi yang beliau sampaikan juga baik untuk menjadi otokritik ke dalam gitu ya. Yang perlu disempurnakan, tapi juga tidak seperti yang dibayangkan tadi, bahwa kalau PNS pasti KKN. Tadi kan beliau mengatakan, kalau ibunya ini nanti anaknya itu. Menurut saya harus hati-hati, karena sekarang kalau dulu ada stigma bahwa kalau jadi PNS itu main Zuma. Bagaimana mau main Zuma kalau Anda sekarang diukur dengan tukin. Tukin itu jelas kok sekarang dan menurut hemat saya sudah sama dengan swasta gitu ya. Dan bicara tadi kenapa saya mempermasalahkan 0,1% kok kita malah sibuk ke situ, padahal faktanya di swasta baik itu di Indonesia maupun di luar angka orang yang keluar tuh tinggi. Hati-hati karena memang tadi kita punya PR membenahi mental generasi ini. Bukan saya generasi milenial gitu ya. Jadi saya tahu persis gitu, bahkan sampai ada lelucon gitu kan. Wah, generasi ini generasi BPJS, apa itu? Budget pas-pasan jiwa sosialita gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang menarik gitu. Artinya rasa bersyukur dengan adanya pekerjaan, lalu kemudian kesabaran untuk meniti karir sehingga bisa mendapatkan penghidupan yang layak, itu perlu kita bangun. Karena mereka sebenarnya anak-anak dengan generasi yang luar biasa. Kalau kecerdasan tiada ada yang bisa menandingi, itu surveinya. Manusia paling cerdas adalah manusia mereka, tapi mentalnya paling rapuh. Itu yang menjadi catatan. Nah, saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi, tapi saya ingin klarifikasi ke Pak Alex dulu ya. Pak Alex, tadi beberapa poin yang disampaikan Ibu Ika mudah-mudahan terdengar ya. Salah satu poinnya tadi, benar nggak sih Pak ada isu soal Kementerian Sultan sehingga ada perbedaan tukin yang gapnya tinggi dan lain-lain. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya kok nggak ada keinginan untuk membahas Kementerian Sultan atau bukannya. Tetapi banyak poin penting tadi yang disampaikan. Pertama adalah bagaimana kita memperbaiki kinerja ASN. Ini penting sekali. Poin diskusi kita harusnya ke sana karena negara kita dihadapkan dengan kompetisi yang juga tidak makin lama makin ketat dengan negara lain. Ya, itu udah pasti. Nah, tadi menarik bicara values ya, bicara
ongoing feedback yang dibutuhkan oleh generasi ini. Itulah sebabnya mengapa kami sekarang ini melakukan holistic transformation. Transformasi ASN ini nggak bisa lagi kita lakukan sepotong-sepotong. Memang harus dilakukan secara holistik. Termasuk tadi, total reward-nya mesti kita perbaiki bersama. Tetapi for info buat ibu-ibu sekalian ya, kalau kita bicara retention, dari survei yang kami lakukan, retention rate ASN itu lebih dari 87%. Jadi 87% ASN ingin bekerja sampai pensiun loh. Ya, saya kira nggak ada perusahaan yang retention rate-nya setinggi itu. Persoalannya adalah retention rate-nya tinggi, kinerjanya belum tinggi. Nah, ini yang kami duga sebagai lebih ke zona nyaman begitu, bukan karena employee loyalty yang tinggi. Karena kalau employee loyalty atau employee engagement, dia berkorelasi dengan kinerja. Nah, sayangnya retensinya tinggi, kinerjanya belum baik. Nah, inilah PR mengapa sistem pengelolaan kinerja kita perbaiki, sistem reward kita perbaiki ya. Kami sedang bekerja untuk memperbaiki total rewardnya ASN. Talent tadi dikatakan, talent mobility diperbaiki. Memang ada kesenjangan. Daerah-daerah yang kaya APBD-nya banyak, tunjangan penghasilannya bisa lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tertentu dan itu jomplang. Nah, tugas kita melakukan kalibrasi itu membuat lebih adil, membuat lebih kompetitif dan instrumen utamanya adalah digitalisasi. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Devi ya. Dunia ini berubah begitu. Ya, melalui digitalisasi, melalui SPBE kita perkirakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak sekali dilakukan oleh ASN yang jabatannya pelaksana ya. 38% ASN kita pelaksana ya, lebih dari 1,6 juta itu akan dengan mudah sekali diganti oleh teknologi. Nah, tentu kita harus pikirkan shifting-nya. Kita harus pikirkan upskilling-nya, reskilling-nya. Karena solusi PHK tentu bukan solusi yang ideal buat ASN begitu. Kalau bisa PHK itu jalan terakhir yang kita lakukan. Tapi kita beri kesempatan untuk belajar, mengupgrade dirinya dan lain-lain. Nah, ini holistic transformation yang kami sedang lakukan, Bu. Oke, jadi ada memang kesenjangan karena masing-masing berbeda di daerah-daerah begitu kesenjangan remunerasi, tapi ada sebuah way out nih yang dibikin nih Ibu Ika. Cukup nggak menurut Shirley? Coba sedikit tadi mendengar dari Pak Alex. Ya, saya pikir saya sepakat bahwa sebetulnya dua elemen paling penting dari perbincangan malam ini adalah pertama adalah transparansi otomatis. Selain memang ada mental tadi kalau Mbak Devi meng-highlight bagian itu. Sehingga perbincangan tentang 0,1% atau mungkin 0 ditambah yang 400-an tadi itu nggak berhenti di situ, tapi bagaimana ini selanjutnya kan begitu. Nah, setidaknya dua elemen penting. Yang pertama adalah pemerintah juga harus sangat transparan menunjukkan hak dan kewajiban CPNS itu dari awal. Dan dari kitanya, dari anak mudanya atau dari CPNS-nya ini juga harus proaktif untuk mencari tahu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar apapun keputusannya, mendaftar atau tidak, melanjutkan atau tidak, bertanggung jawab dengan keputusannya. Sehingga bukan menjadi second option untuk lanjut apa enggak. Tapi di akhir saya ingin menutup sedikit bahwa sebetulnya saya sepakat dengan poin bahwa yang kita bincangkan ini adalah sesuatu yang sangat kecil, Mbak Balkis. Apalagi mau melihat ini sebagai satu fenomena, maka ini adalah fenomena di hilir, bukan di hulu. Ketika kita mau mencari ini sebetulnya hulunya ada di mana, maka perbaiki kondisi negara dan kebijakan pemimpinnya. Sehingga dengan cara seperti apa masyarakatnya juga harus cerdas dalam memilih, karena Indonesia ini negara kaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, bonus demografi layaknya di-highlight oleh Pak Alex tadi. Mau sampai kapan kita terus-terusan begini? Ditangkap Shirley, poin yang tadi sudah disampaikan. Kita akan sambung lagi tapi ya, sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kita sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara. Padat sekali waktunya tapi masih berisi sekali konten yang kita bicarakan. Saya mau dengar langsung bagaimana Bu harapan ke depannya, perubahan apa yang harus dilakukan, Bu Dian? Kalau dari kami ini sebagai wakil rakyat, buat saya pribadi ini untuk menjadi PNS itu bukan untuk coba-coba ya. Jadi untuk ke depannya saya tidak berharap dari 0,1% ini akan meningkat. Butuh komitmen yang tegas nih ketika pemuda di Indonesia ini mendaftarkan diri sebagai PNS, mereka harus benar-benar punya komitmen di dalam hati, udah siap melaksanakan tugas. Karena tugas mereka ini bukan sesuatu
yang ketika orang bilang monoton, sebenarnya bukan sesuatu yang monoton, tapi bagaimana mereka harus menyikapi dan sadar diri dengan tugas yang ada, gitu aja. Jadi itu ya? Iya, jadi janganlah ketika next kemudian hari para pemuda ini mendaftarkan diri sebagai PNS, terus itu mereka akan berpikiran, coba-coba dulu. Itu saya pribadi sebagai wakil dari mereka kan, sebenarnya saya tidak setuju sama sekali. Baik. Saya mau dengar dari Ibu Ika, silakan. Terima kasih ya. Jadi memang kalau kita berbicara dalam konteks kebijakan publik, bikinnya itu desainnya itu biasanya lebih gampang daripada implementasinya gitu ya. Jadi jadi yang saya mau tekankan sekali lagi adalah memang perbaikan implementasi sistem merit. Kenapa? Jangan sampai kita hiring few good people atau kita cuma meng-hire beberapa orang yang baik gitu ya, tapi kita kehilangan banyak orang yang bagus yang sudah ada di dalam. Jadi mari kita tekankan lagi berkaitan dengan merit system ini adalah prinsip kompetitif dan berkeadilan. Tadi Pak Alex sudah menyampaikan gitu ya motivasi pengabdian, tapi jangan sampai gitu ya gaji pengabdian tapi tuntutan kerja profesional. Jadi harus kompetitif dan berkeadilan. Baik. Terima kasih Ibu Ika, terima kasih juga Shirley dan juga terima kasih Bu Dian dan Mbak Devi, terima kasih. Ya, dan Pak Alex tadi juga terima kasih sudah bergabung. Sayang sekali waktunya sudah habis kita berbincang pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari pembicaraan kita malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di Perempuan Bicara. Sampai jumpa.